Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rinaldo dengan NIM 220320039. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang HACCP. Nah, jadi halo, selamat datang dalam pembahasan materi Hazard Analysis and Critical Control Point atau yang biasa dikenal dengan HACCP. Nah, dalam era modern ini, keamanan pangan atau food safety menjadi prioritas utama dalam rantai pasok pertanian dan industri pangan. Nah, konsumen kini tidak hanya menuntut produk yang enak dan bergizi, tapi juga aman dikonsumsi dan bebas dari bahaya biologis, kimia, maupun fisik. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, dikembangkanlah sistem manajemen keamanan pangan yang dikenal dengan HACCP, yaitu pendekatan ilmiah dan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan bahaya pada setiap tahap produksi pangan, mulai dari bahan baku hingga produk akhir yang sampai ke tangan konsumen. HACCP kini telah menjadi standar internasional yang diakui oleh badan-badan dunia seperti FAO, WHO, dan Codex Alimentarius Commission. Nah, jadi dalam dunia pertanian dan industri pangan modern, keamanan pangan merupakan salah satu isu paling penting yang menentukan keberlangsungan usaha dan kepercayaan konsumen. Setiap tahun, jutaan orang di dunia menderita penyakit akibat mengonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia berbahaya, atau benda asing. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas produk pangan tidak hanya diukur dari segi rasa dan nilai gizi, tapi juga dari keamanan untuk dikonsumsi. Nah, untuk menjamin keamanan tersebut, dikembangkanlah sistem hazard analysis and critical control point (HACCP). Nah, suatu metode ilmiah dan sistematis yang berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan bahaya pada seluruh tahapan proses produksi pangan. Nah, mulai dari pemilihan bahan baku, penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi produk akhir. HACCP tidak muncul secara tiba-tiba. Sistem ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an oleh NASA bersama dengan perusahaan Pillsbury Company atau US Army dan US Army Laboratory. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh astronot di luar angkasa benar-benar aman dan bebas dari kontaminasi. Nah, keberhasilan sistem ini kemudian mendorong penerapannya di berbagai sektor industri pangan di seluruh dunia. Nah, seiring perkembangan zaman, FAO dan WHO melalui Codex menetapkan HACCP sebagai standar internasional keamanan pangan yang wajib diterapkan di berbagai industri pangan, termasuk pertanian, perikanan, dan peternakan. Nah, di Indonesia sendiri, penerapan HACCP telah didorong oleh berbagai lembaga pemerintah seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. HACCP fokus pada pendekatan pencegahan preventif, bukan sekedar pemeriksaan produk akhir. Nah, artinya sistem ini menekankan kepada pengendalian proses sejak awal untuk mencegah munculnya bahaya, bukan menunggu masalah terjadi. Nah, dengan cara ini, resiko kontaminasi biologis seperti bakteri dan jamur, kimia seperti pestisida dan logam berat, maupun fisik seperti pecahan kaca atau serpian logam, dapat diminimalkan sedini mungkin. Dalam konteks pertanian, HACCP memiliki peran yang sangat penting. Produk pertanian segar seperti sayuran, buah, dan hasil peternakan rentan terhadap kontaminasi dari air irigasi, pestisida, maupun sanitasi yang kurang baik. Melalui penerapan HACCP, para pelaku usaha pertanian dapat memastikan bahwa setiap tahapan mulai dari budidaya, panen, pasca panen, hingga distribusi dilakukan dengan standar kebersihan dan keamanan yang tinggi. Dengan demikian, HACCP bukan hanya sekedar prosedur teknis, melainkan sebuah sistem manajemen keamanan pangan terpadu yang melibatkan komitmen seluruh pihak dalam rantai produksi. Nah, sistem ini membantu memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya bermutu, tapi juga aman bagi kesehatan konsumen. Nah, sesuai dengan prinsip from farm to table, dari ladang hingga ke meja makan. Nah, secara keseluruhan, penerapan HACCP mencerminkan komitmen terhadap kualitas, keamanan, dan tanggung jawab sosial dalam memproduksi pangan. Hal ini juga menjadi dasar penting untuk membangun daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global
di mana keamanan dan mutu pangan telah menjadi syarat utama perdagangan internasional. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tujuan dari penerapan HACCP tersebut. Nah, dalam dunia industri pangan modern, keamanan pangan atau food safety telah menjadi isu global yang sangat penting. Konsumen kini tidak hanya menuntut produk yang lezat dan bergizi, tapi juga aman dikonsumsi, bebas dari pencemaran biologis, kimia, maupun fisik. Untuk menjawab tuntutan ini, berbagai negara dan lembaga internasional seperti WHO dan WHO mengembangkan sistem HACCP. Nah, HACCP bukan sekedar alat pengawasan, melainkan suatu sistem manajemen berbasis ilmiah yang berfokus pada pencegahan bahaya di seluruh rantai produksi pangan. Nah, penerapan HACCP memiliki berbagai tujuan strategis, mulai dari pelindungan konsumen, efisiensi produksi, peningkatan daya saing, hingga kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi tujuan yang pertama yaitu menjamin keamanan pangan secara menyeluruh. Nah, tujuan utama HACCP adalah menjamin keamanan pangan sejak tahap awal produksi sehingga produk sampai ke tangan konsumen. Sistem ini mengidentifikasi semua potensi bahaya yang dapat muncul dalam rantai pangan, yaitu bahaya biologis seperti bakteri, salmonella, listeria, E. coli, atau virus yang dapat menyebabkan keracunan. Bahan kimia seperti residu pestisida, bahan pengawet, berlebih logam berat, atau kontaminasi bahan kimia pembersih. Baru biasanya ada bahaya fisik, misalnya seperti pecahan kaca, logam, batu kecil, atau plastik yang bisa mencederai konsumen. Nah, dengan menganalisis setiap tahapan, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, sistem HACCP membantu memastikan tidak ada bahaya yang lolos tanpa pengawasan. Artinya, keamanan produk tidak hanya bergantung pada pengujian akhir, tapi juga sejak proses awal secara preventif dan sistematis. Nah, yang kedua yaitu melindungi kesehatan konsumen dan masyarakat. Nah, penerapan HACCP memiliki tujuan moral dan sosial yang sangat kuat, yaitu melindungi kesehatan masyarakat setiap tahun. Nah, jutaan kasus keracunan dan penyakit akibat pangan terjadi di seluruh dunia. WHO mencatat bahwa sekitar 1 dari 10 orang di dunia menderita penyakit akibat makanan yang terkontaminasi. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem pengawasan keamanan pangan. Nah, melalui HACCP, produsen pangan didorong untuk mencegah kontaminasi sejak awal. Bukan menunggu hasil uji laboratorium sebagai contoh, pengendalian suhu pada daging segar, mencegah pertumbuhan bakteri patogen, pembersihan peralatan secara rutin, menghindari kontaminasi silang, pengawasan bahan kimia, mencegah ketercampuran zat berbahaya di dalam makanan. Nah, dengan demikian, penerapan HACCP bukan hanya melindungi satu perusahaan, tapi juga menyelamatkan kesehatan masyarakat secara luas, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Nah, yang ketiga yaitu mengubah sistem pengawasan dari reaktif menjadi preventif. Nah, sebelum HACCP dikenal, banyak industri pangan menerapkan sistem pengawasan yang reaktif, yaitu menguji produk setelah selesai diproduksi. Nah, jika hasilnya buruk, produk dibuang atau ditarik dari pasar. Cara ini boros, tidak efisien, dan bisa membahayakan konsumen jika masalah baru diketahui setelah produk dikonsumsi. HACCP hadir untuk mencegah paradigma tersebut menjadi preventif, yaitu atau pencegahan dini. Dengan menganalisis setiap titik kritis, sistem ini memastikan bahwa bahaya dicegah sebelum terjadi. Contohnya, jika suatu pasteurisasi susu tidak mencapai 72 derajat Celcius selama 15 detik, maka proses dihentikan untuk mencegah berkembangnya bakteri. Nah, jika alat detektor logam mendeteksi partikel asing atau produk langsung disaring dan dikarantina sebelum dikemas, pendekatan pencegahan ini terbukti lebih efisien, hemat biaya, dan efektif menjaga kepercayaan konsumen. Nah, jadi selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi proses produksi. Nah, selain fokus pada keamanan, HACCP juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi pangan. Nah, karena setiap tahapan dikendalikan berdasarkan analisis biaya perusahaan bahaya. Nah, perusahaan dapat yang pertama, mengurangi pemborosan bahan baku akibat kontaminasi atau kesalahan proses. Nah, yang kedua, menekan biaya operasional karena produk cacat
berkurang. Nah, yang ketiga, meningkatkan produktivitas pekerja melalui standar kerja yang jelas dan terukur. Nah, dengan HACCP, setiap proses memiliki prosedur baku operasional atau standard operating procedure atau SOP yang mudah diawasi dan dievaluasi. Nah, penerapan sistem dokumentasi dan pencatatan yang rapi juga membuat perusahaan mampu melacak penyebab masalah dan dengan cepat bila terjadi penyimpangan. Nah, efisiensi inilah yang membuat HACCP tidak hanya bermanfaat dari sisi keamanan, tapi juga keberlanjutan ekonomi dan produktivitas perusahaan. Yang kelima, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen dan reputasi produk. Nah, konsumen saat ini lebih sadar akan keamanan pangan dan cenderung memilih produk yang memiliki jaminan mutu seperti sertifikasi HACCP, ISO 22.000 atau GMP (Good Manufacturing Practice). Nah, dengan menerapkan HACCP, produsen pangan memperoleh kepercayaan publik yang lebih besar karena yang pertama, produk dianggap aman, higienis, dan terstandar. Yang kedua, perusahaan menunjukkan tanggung jawab sosial dan profesionalisme. Yang ketiga, meningkatkan citra merek dan loyalitas konsumen. Nah, dalam jangka panjang, kepercayaan ini memperkuat reputasi perusahaan di pasar nasional maupun internasional, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di kancah global. Nah, yang keenam, yaitu memenuhi persyaratan hukum atau standar internasional. Nah, penerapan HACCP juga memiliki tujuan kepatuhan terhadap hukum atau legal compliance. Nah, banyak negara, terutama di Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, mewajibkan penerapan HACCP untuk semua produk pangan impor. Nah, tanpa sistem ini, produk dapat ditolak karena dianggap tidak aman. Di Indonesia, pemerintah juga telah mewajibkan penerapan HACCP melalui berbagai peraturan atau antara lain yang pertama Peraturan Kepala BPOM RI tahun 2006 tentang pedoman penerapan HACCP. Lalu yang kedua Peraturan Menteri Pertanian nomor 2 Permentan tentang pedoman sistem jaminan keamanan pangan segar. Nah, dengan memenuhi standar ini, industri pangan Indonesia dapat beroperasi sesuai hukum nasional dan diterima di pasar internasional, terutama untuk produk ekspor seperti ikan, udang, kopi, teh, dan hasil pertanian lainnya. Nah, yang ketujuh yaitu meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pangan. Produk pangan yang menerapkan HACCP memiliki nilai tambah atau value added di pasar. Hal ini karena produk dianggap pertama lebih aman dan berkualitas tinggi, yang kedua memiliki daya simpan lebih lama, yang ketiga memenuhi standar ekspor internasional. Sebagai contoh, produk perikanan Indonesia yang telah disertifikasi HACCP mampu menembus pasar Uni Eropa, sedangkan yang belum bersertifikasi sering ditolak. Dengan demikian, HACCP tidak hanya menjamin keamanan, tetapi juga menjadi alat pemasaran yang efektif untuk meningkatkan citra dan nilai jual produk. Nah, yang kedelapan yaitu menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran di rantai pangan. Nah, tujuan penting lainnya adalah membangun kesadaran dan budaya keamanan pangan atau food safety culture. Nah, di semua tindakan melalui dari petani, nelayan, pengolah, distributor, hingga konsumen, setiap individu dalam rantai pangan memiliki peran untuk menjaga keamanan produk. Nah, penerapan HACCP melalui pekerja agar memahami yang pertama, pentingnya kebersihan pribadi atau personal hygiene. Baru yang kedua, cara mencegah kontaminasi silang. Yang ketiga, prosedur pengendalian suhu dan waktu. Nah, budaya keamanan ini tidak hanya membuat sistem lebih efektif, tapi juga menumbuhkan tanggung jawab sosial terhadap keselamatan konsumen dan kelestarian lingkungan. Nah, yang kesembilan yaitu mendukung pembangunan pertanian dan pangan berkelanjutan. Nah, HACCP sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, terutama pada tujuan SDG 2 yaitu mengakhiri kelaparan dan menjamin keamanan pangan. Lalu SDG 3 menjamin kehidupan sehat dan kesejahteraan masyarakat. Lalu SDG 12 yaitu mewujudkan pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Dengan memastikan pangan aman dan berkualitas, HACCP membantu menciptakan sistem pangan yang stabil, efisien, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Nah, jadi secara keseluruhan, tujuan penerapan HACCP adalah untuk menciptakan sistem pangan yang aman, efisien, dan terpercaya melalui pendekatan pencegahan bahaya yang ilmiah dan terstruktur. Nah, penerapan HACCP tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, memperkuat posisi Indonesia di pasar global, serta mendukung cita-cita kemandirian dan keberlanjutan pangan nasional. Dengan kata lain, HACCP adalah kunci utama menuju masa depan pangan yang aman, sehat, dan kompetitif, di mana keamanan bukan sekedar kewajiban, tetapi komitmen moral dan profesional seluruh pelaku industri pangan. Nah, saya juga akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar di dalam HACCP. Nah, sistem HACCP dibangun atas dasar 7 prinsip utama yang menjadi kerangka kerja dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan bahaya di seluruh tahapan produksi pangan. Nah, ketujuh prinsip ini bersifat terstruktur, sistematis, dan ilmiah, sehingga dapat diterapkan pada berbagai jenis produk industri pangan, mulai dari pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan, hingga produk olahan modern. Nah, berikut penjelasan mendalam mengenai masing-masing prinsip. Nah, yang pertama yaitu analisis bahaya atau hazard analysis. Nah, prinsip pertama HACCP adalah melakukan analisis bahaya terhadap seluruh tahapan proses produksi. Nah, analisis bahaya bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi, baik yang berasal dari bahan baku, proses pengolahan maupun lingkungan produksi. Nah, bahaya yang dianalisis umumnya dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah bahaya biologis seperti bakteri, virus dan jamur. Yang kedua, bahaya kimia seperti residu pestisida, bahan pengawet berlebih, logam berat, atau bahan pembersih yang tertinggal. Nah, yang ketiga, bahaya fisik seperti bahan kaca, logam, plastik, atau batu kecil. Nah, dalam proses analisis ini, tim HACCP akan mengumpulkan data tentang sumber bahaya, kemungkinan terjadinya, serta tingkat keparahannya. Nah, hasil analisis digunakan untuk menentukan langkah pencegahan atau titik kendali yang harus diawasi. Contohnya pada industri pengolahan sayur segar. Nah, bahaya biologis dapat berasal dari air pencuci yang tercemar bakteri. Nah, sedangkan bahaya kimia dapat berasal dari residu pestisida. Nah, melalui analisis ini, pencegahan dapat dilakukan sejak tahap awal, misalnya dengan memastikan penggunaan air bersih dan pestisida sesuai dosis aman. Nah, yang kedua yaitu menentukan titik kendali kritis atau critical control point. Nah, setelah bahaya diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan titik kendali kritis atau CCP, yaitu titik atau tahapan dalam proses produksi di mana bahaya dapat dicegah, dihilangkan, atau dikurangi ke tingkat aman. Nah, menentukan CCP sangat penting karena tidak semua tahapan proses memerlukan pengendalian khusus. Hanya titik-titik yang memiliki potensi tinggi yang menyebabkan bahaya perlu dikontrol ketat. Nah, contoh CCP dalam proses pangan. Yang pertama, proses pemanasan atau pasteurisasi pada susu untuk membunuh mikroba patogen. Yang kedua, tahap pencucian sayuran dengan air bersih berklorin rendah untuk mengurangi kontaminasi mikroba. Yang ketiga, tahap penyimpanan berpendingin untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Nah, penentuan CCP biasanya dilakukan untuk menggunakan diagram alih proses dan penerapan logika keputusan atau decision tree yang membantu memetakan titik-titik kendali kritis dengan akurat. Nah, yang ketiga yaitu menetapkan batas kritis atau critical limit. Nah, setiap CCP harus melakukan batas kritis, yaitu yang jelas dan dapat diukur. Nah, batas kritis adalah nilai maksimum atau minimum dari parameter yang dapat diterima untuk memastikan bahwa bahaya dapat terkendali. Nah, jika batas tersebut terlampaui, berarti proses tidak aman dan tindakan korektif harus segera dilakukan. Nah, contoh parameter batas kritis. Yang pertama yaitu suhu pasteurisasi minimal 72 derajat Celcius selama 15 detik untuk susu air. Yang kedua yaitu kadar klorin maksimum 10 ppm dalam air pencuci sayuran. Nah, yang ketiga yaitu pH maksimum 4,5 untuk produk fermentasi agar mikroba patogen tidak berkembang. Nah, penetapan batas kritis biasanya sudah didasarkan standar ilmiah, peraturan pemerintah atau pedoman Codex Alimentarius.
Nah, tujuannya agar seluruh proses memiliki standar baku yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Nah, yang keempat itu menetapkan sistem pemantauan atau monitoring system. Nah, pemantauan atau monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa setiap CCP berada di dalam batas kritis yang telah ditetapkan. Nah, pemantauan dilakukan secara rutin dan terencana dengan mencatat hasil pengukuran dan observasi di setiap titik kendali. Tujuannya adalah untuk mendeteksi lebih awal jika terjadi penyimpangan, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil sebelum produk menjadi tidak aman. Nah, contoh kegiatan pemantauan yang pertama yaitu mengukur suhu pemasakan setiap jam menggunakan para termometer digital. Nah, yang kedua, menguji kadar klorin air pencuci setiap hari. Yang ketiga, memeriksa suhu penyimpanan dalam ruang pendingin secara berkala. Nah, pemantauan harus dilakukan oleh personel yang terlatih dan semua hasilnya harus dicatat dalam logbook HACCP sebagai bukti penerapan sistem keamanan pangan yang baik. Nah, yang kelima yaitu menetapkan tindakan korektif atau corrective action. Nah, jika pemantauan menunjukkan bahwa suatu CCP berada di luar batas kritis, maka tindakan korektif harus segera diterapkan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan proses ke kondisi aman. Nah, serta mencegah agar produk yang tidak memenuhi standar tidak sampai ke konsumen. Contoh tindakan korektif yang pertama yaitu jika suhu pasteurisasi susu turun di bawah batas minimum, maka batch tersebut harus dipanaskan ulang atau dibuang. Nah, yang kedua, jika kadar klorin air pencuci terlalu rendah, maka dilakukan penyesuaian dosis sebelum pencucian berikutnya. Nah, selain memperbaiki kondisi proses, tindakan korektif juga mencakup analisis penyebab penyimpangan agar kesalahan yang sama tidak terulang di kemudian hari. Nah, yang keenam yaitu menetapkan prosedur verifikasi atau verifikasi prosedur. Nah, verifikasi dalam proses untuk memastikan bahwa sistem HACCP benar-benar berfungsi secara efektif. Nah, artinya semua prosedur pengendalian, pemantauan dan tindakan korektif harus diuji untuk memastikan bahwa setiap bahwa sistem dapat menjamin keamanan pangan secara konsisten. Nah, kegiatan verifikasi dapat meliputi yang pertama, audit internal terhadap dokumen HACCP. Yang kedua, pengujian laboratorium terhadap sampel produk. Yang ketiga, evaluasi efektivitas tindakan korektif. Yang keempat, review berkala terhadap hasil monitoring dan laporan produksi. Nah, dengan adanya verifikasi, perusahaan dapat memastikan bahwa penerapan HACCP tidak hanya formalitas di atas kertas, tapi benar-benar dilaksanakan secara nyata dan efektif di lapangan. Nah, yang ketujuh yaitu menetapkan sistem dokumentasi dan pencatatan atau record keeping. Nah, prinsip terakhir HACCP adalah membuat sistem dokumentasi yang lengkap dan rapi. Nah, semua data, hasil monitoring, hasil verifikasi, tindakan korektif, serta catatan inspeksi harus disimpan dengan baik. Nah, dokumentasi berfungsi sebagai bukti penerapan HACCP sekaligus sebagai alat evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam dunia ekspor dan audit pangan, dokumen HACCP merupakan syarat utama untuk memperoleh sertifikasi dan kepercayaan pasar. Contoh dokumen yang wajib disimpan yang pertama adalah formulir hasil pemantauan suhu, pH atau kadar kimia. Yang kedua, catatan tindakan korektif dan hasil audit internal. Yang ketiga, diagram alir proses produksi dan titik kendali kritis atau CCP card. Nah, dengan sistem dokumentasi yang baik, setiap kegiatan produksi dapat ditelusuri dengan jelas. Nah, sehingga jika terjadi masalah, penyebabnya dapat segera ditemukan dan diperbaiki. Nah, jadi ketujuh prinsip HACCP bekerja secara terpadu dan berurutan membentuk satu sistem yang utuh dalam menjamin keamanan pangan. Nah, identifikasi bahaya, tentukan titik kendali kritis, tetapkan batas kritis, lakukan pemantauan, ambil tindakan korektif, lakukan verifikasi, simpan dokumentasi. Nah, melalui penerapan prinsip-prinsip ini, industri pangan termasuk sektor pertanian dapat membangun mekanisme pencegahan yang kuat,
mengurangi resiko kontaminasi, dan memastikan bahwa produk yang sampai ke konsumen benar-benar aman, bermutu, dan dapat dipercaya. Nah, saya juga akan membahas manfaat dari penerapan HACCP. Nah, penerapan sistem HACCP memberikan manfaat yang sangat luas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pangan, mulai dari petani, pelaku industri, pemerintah, hingga konsumen. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis untuk mencegah kontaminasi, tapi juga sebagai strategi manajemen terpadu untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing produk pangan di pasar global. Nah, berikut adalah penjelasan manfaat utama penerapan HACCP secara komprehensif. Nah, yang pertama yaitu menjamin keamanan dan kualitas produk pangan. Nah, manfaat paling mendasar dari penerapan HACCP adalah jaminan keamanan pangan. Melalui pendekatan berbasis sains dan pencegahan, sistem ini memastikan bahwa produk pangan bebas dari bahaya biologis, kimia, maupun fisik yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Berbeda dengan sistem pemeriksaan konvensional yang hanya fokus pada produk akhir, HACCP bekerja dengan cara mengendalikan proses sejak awal. Artinya, setiap tahap, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi, diawasi agar tidak menimbulkan potensi kontaminasi. Nah, sebagai contoh, dalam pengolahan hasil pertanian seperti sayuran, HACCP memastikan bahwa air pencuci bebas patogen, alat pemotong bersih, dan suhu penyimpanan sesuai standar. Nah, hasilnya produk yang dihasilkan lebih aman, segar, dan berkualitas tinggi, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produsen. Nah, yang kedua, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen dan citra perusahaan. Konsumen modern semakin peduli terhadap aspek keamanan dan mutu pangan. Nah, mereka tidak hanya menilai dari sisi dan tampilan, tapi juga dari proses produksi yang higienis dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan HACCP, pelaku usaha dapat menunjukkan komitmen terhadap keamanan pangan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Perusahaan yang memiliki sistem HACCP biasanya lebih dipercaya oleh pasar karena dianggap transparan, profesional, dan konsisten dalam menjaga mutu produk. Nah, di pasar global, banyak negara dan lembaga internasional mensyaratkan sertifikasi HACCP sebagai persyarat ekspor. Artinya, penerapan HACCP bukan hanya meningkatkan reputasi di dalam negeri, tapi juga membuka peluang ekspor dan memperluas jaringan pasar internasional. Dengan demikian, HACCP bukan hanya alat kontrol, melainkan strategi pemasaran yang efektif karena label keamanan pangan memberikan nilai tambah pada produk. Nah, yang ketiga yaitu mengurangi resiko kerugian akibat produk cacat atau tercemar. Nah, tanpa sistem pengendalian yang baik, resiko munculnya produk cacat atau tercemar sangat tinggi. Jika produk yang berbahaya terlanjur sampai ke konsumen, perusahaan dapat mengalami kerugian besar, mulai dari penarikan produk atau rekal, kehilangan kepercayaan pasar, hingga tuntutan hukum. Nah, melalui penerapan HACCP, risiko ini dapat ditekan secara signifikan karena sistem ini menekan pencegahan dini daripada penanganan setelah masalah muncul. Nah, ketika titik kendali kritis CCP dikontrol dengan baik, maka peluang munculnya produk berbahaya hampir dapat dihilangkan. Nah, selain itu, HACCP juga membantu mengurangi pemborosan bahan baku dan waktu produksi. Nah, karena proses menjadi lebih efisien dan terencana, setiap kesalahan atau penyimpanan dapat segera terdeteksi dan diperbaiki sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Nah, dengan kata lain, penerapan HACCP menciptakan sistem produksi dengan efisien, ekonomis, dan berorientasi mutu. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Nah, salah satu manfaat besar HACCP adalah meningkatnya efisiensi manajemen produksi. Dengan adanya pemetaan titik kendali dan prosedur monitoring yang jelas, perusahaan dapat mengatur sumber daya, tenaga kerja, bahan baku, waktu, dan biaya dengan lebih efektif. Nah, sistem HACCP mendorong penerapan standar kerja yang disiplin dan konsisten, sehingga kesalahan manusia atau human error dapat diminimalkan. Selain itu, kegiatan dokumentasi dan pencatatan yang sistematis membantu manajemen melakukan evaluasi kinerja secara berkala, sehingga proses dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Nah, efisiensi ini bukan hanya menghemat biaya, tapi juga meningkatkan
produktivitas dan stabilitas produksi. Nah, dalam jangka panjang, HACCP membantu perusahaan membangun sistem yang tangguh terhadap perubahan dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Nah, yang kelima yaitu memenuhi standar persyaratan hukum. Nah, HACCP telah diakui secara internasional oleh Kodeks WHO dan FAO sebagai sistem standar keamanan pangan global. Banyak negara termasuk Indonesia telah mewajibkan penerapan HACCP bagi industri pangan tertentu seperti pengolahan ikan, daging, susu, dan sayuran segar. Dengan menerapkan HACCP, pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan hukum dan regulasi pemerintah, serta menghindari sanksi administratif atau penolakan produk oleh lembaga pengawas. Nah, di Indonesia, pedoman penerapan HACCP diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, nah, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, kepatuhan hukum menerapkan HACCP juga memudahkan perusahaan dalam mendapatkan sertifikasi internasional seperti ISO 22000 atau Global GAP yang semakin memperkuat posisi produk di pasar di dunia. Nah, yang keenam yaitu mendorong budaya keamanan dan tanggung jawab dalam organisasi. Nah, HACCP bukan hanya sistem teknis, tapi juga pendekatan manajerial yang membangun budaya keamanan pangan di lingkungan kerja. Nah, setiap karyawan, mulai dari pimpinan hingga operator lapangan, memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan, disiplin, dan kehati-hatian dalam setiap proses produksi. Nah, melalui pelatihan dan penerapan prinsip-prinsip HACCP, seluruh anggota organisasi akan memiliki kesadaran kolektif tentang pentingnya keamanan pangan. Nah, budaya ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih terorganisir, penuh tanggung jawab, dan profesional. Nah, dengan adanya budaya keamanan pangan, kualitas produk dapat meningkat secara konsisten. Karena seluruh proses dijalankan dengan kesadaran tinggi terhadap standar mutu. Selain itu, budaya ini juga memperkuat kepercayaan antara manajemen dan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan bermoral. Yang ketujuh yaitu meningkatkan daya saing produk pertanian dan di pasar global. Dalam era globalisasi, daya saing produk pertanian tidak hanya ditentukan oleh harga, tapi juga oleh jaminan keamanan dan mutu produk. Nah, negara-negara maju seperti Jepang, Uni Eropa, baru Amerika Serikat memiliki standar keamanan pangan yang sangat ketat dan hanya menerima produk dari produsen yang telah menerapkan HACCP. Nah, dengan demikian, penerapan HACCP menjadi kunci utama bagi petani dan industri pertanian Indonesia untuk memasuki pasar internasional. Nah, produk yang telah bersertifikasi HACCP lebih mudah diterima dan karena dianggap aman, higienis, dan sesuai standar global. Nah, selain itu, produk pertanian yang dihasilkan dengan standar HACCP biasanya memiliki nilai jual lebih tinggi karena memberikan jaminan keamanan yang tidak dimiliki produk biasa. Nah, hal ini membantu petani dalam pelaku usaha kecil meningkatkan pendapatan serta memperkuat posisi ekonomi di pasar global. Nah, yang keempat yaitu mendukung maksud saya yang kedelapan yaitu mendukung keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Nah, meskipun fokus utama HACCP adalah keamanan pangan, sistem ini juga memberikan manfaat tidak langsung terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan usaha. Dengan mendorong penggunaan bahan baku yang aman, pengolahan limbah yang baik, dan efisiensi energi, HACCP membantu menciptakan rantai produksi yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Nah, prinsip pencegahan dalam HACCP juga mengurangi kebutuhan untuk melakukan pembuangan produk cacat, sehingga limbah makanan atau food waste dapat ditekan dalam jangka panjang. Nah, penerapan HACCP mendukung terwujudnya sistem pangan berkelanjutan atau sustainable food system dan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi secara keseluruhan penerapan HACCP memberikan manfaat multidimensional bagi seluruh aspek produksi dan konsumsi pangan. Nah, manfaatnya tidak hanya sebatas pengendalian teknis, tapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan. Nah, melalui HACCP, produsen dapat
menjamin keamanan dan mutu pangan secara konsisten, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperkuat kepercayaan konsumen, memperluas pasar ekspor, serta berkontribusi pada pembangunan sistem pangan yang aman dan berkelanjutan. Nah, dengan kata lain, HACCP bukan hanya sekedar keamanan pangan, tapi juga filosofi manajemen mutu dan tanggung jawab sosial yang harus dipegang oleh setiap pelaku industri pangan dan pertanian. Nah, penerapan sistem ini secara menyeluruh akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat, pelaku usaha, dan lingkungan, menjadikan pangan yang dikonsumsi masyarakat lebih aman dan sehat dan bermartabat. Nah, selanjutnya adalah dampak penerapan HACCP. Nah, penerapan sistem HACCP membawa dampak yang sangat luas terhadap seluruh aspek rantai pangan, mulai dari proses produksi, manajemen usaha, hingga kepercayaan konsumen dan pasar ekspor. HACCP tidak hanya menghasilkan produk pangan yang aman, tapi juga menciptakan perubahan kultur, ekonomi, dan sosial dalam sistem produksi pangan secara menyeluruh. Nah, dampak tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, dampak terhadap keamanan dan mutu pangan. Yang kedua itu dampak terhadap aspek ekonomi dan sosial, serta yang ketiga itu dampak terhadap lingkungan dan keberlanjutan pertanian. Nah, berikut penjelasan lengkapnya. Nah, yang pertama adalah dampak terhadap keamanan dan mutu pangan. Nah, penerapan HACCP memberikan dampak langsung kepada peningkatan keamanan dan kualitas produk pangan. Dengan melakukan analisis bahaya atau hazard analysis dan penetapan titik kendali kritis atau CCP, setiap potensi bahaya dapat diidentifikasi dan dikendalikan sebelum menimbulkan resiko bagi konsumen. Nah, produk lebih aman dikonsumsi. Nah, jadi HACCP berfokus pada pencegahan kontaminasi, baik biologis, mikroba patogen, kimia atau residu pestisida dan logam berat maupun fisik atau serpihan kaca, logam atau plastik. Nah, akibatnya kemungkinan munculnya penyakit akibat makanan atau foodborne disease dapat ditekan secara signifikan. Sebagai contoh, pada pengolahan sayur segar, penerapan HACCP memastikan air pencuci bersih, suhu penyimpanan stabil, dan pekerja mengikuti prosedur higienis. Langkah-langkah tersebut menjamin produk yang sampai ke tangan konsumen aman dan bebas kontaminasi. Nah, selanjutnya kualitas produk meningkat dan seragam. Nah, selain keamanan, HACCP juga berdampak pada stabilitas mutu produk. Nah, setiap proses diawasi dan dicatat sehingga hasil akhir menjadi lebih beragam dan dalam hal warna, rasa, tekstur, dan umur simpan. Nah, konsumen pun mendapatkan produk yang konsisten kualitasnya. Sementara produsen memperoleh standar mutu yang dapat mempertahankan jangka panjang. Nah, selanjutnya ada kejadian kontaminasi menurun drastis. Nah, penerapan HACCP terbukti mampu menurunkan tingkat kontaminasi pada industri pangan. Nah, menurut laporan FAO dan WHO, negara-negara yang telah mewajibkan HACCP mengalami penurunan kasus keracunan pangan hingga 50-80% dalam kurun waktu beberapa tahun. Artinya, sistem ini memiliki efek nyata terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu dampak terhadap aspek ekonomi dan sosial. Nah, selain berdampak pada mutu produk, HACCP juga memberikan efek positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial para pelaku industri pangan, terutama di sektor pertanian. Nah, jadi yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi. Nah, meskipun pada tahap awal penerapan HACCP melakukan investasi, misalnya pelatihan, peralatan sanitasi, atau dokumentasi. Nah, dalam jangka panjang, sistem ini menghemat biaya karena mampu mencegah kerugian produk rusak atau tercemar. Nah, setiap proses produksi menjadi lebih efisien karena diatur secara sistematis. Nah, kesalahan produksi menurun, bahan baku terpakai optimal, dan waktu kerja menjadi lebih produktif. Dengan demikian, perusahaan atau kelompok tani dapat meningkatkan profitabilitas usaha. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan daya saing produk di pasar lokal dan ekspor. Nah, pasar internasional terutama di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, masyarakat mensyaratkan sertifikasi HACCP untuk produk pertanian dan olahan yang masuk ke negaranya. Dengan demikian, penerapan HACCP menjadi tiket bagi pelaku usaha pertanian Indonesia untuk menembus pasar ekspor.
Nah, produk yang bersertifikat HACCP dianggap lebih aman, higienis, dan berkualitas tinggi, sehingga mampu bersaing dengan produk dari negara lain. Hal ini pada akhirnya meningkatkan nilai jual dan reputasi produk Indonesia di pasar global. Sebagai contoh, industri pengolahan ikan dan udang di Indonesia yang menerapkan HACCP telah berhasil memperluas ekspor ke pasar Eropa dan Amerika. Nah, setelah sebelumnya sempat dilarang akibat masalah kontaminasi mikroba, setelah HACCP diterapkan secara ketat, volume ekspor kembali meningkat signifikan. Nah, selanjutnya itu meningkatkan kepercayaan konsumen dan citra produsen. Nah, HACCP membangun transparansi dan akuntabilitas dalam sistem produksi pangan. Nah, setiap tahapan memiliki catatan dokumentasi yang dapat ditelusuri. Nah, konsumen menjadi lebih yakin bahwa produk yang dibelinya benar-benar diproduksi secara aman dan bertanggung jawab. Nah, kepercayaan ini berdampak langsung kepada peningkatan brand image dan loyalitas konsumen. Bagi petani atau industri kecil, penerapan HACCP juga meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan dari mitra bisnis seperti supermarket, hotel, dan restoran besar yang hanya menerima pemasakan bersertifikat HACCP. Nah, selanjutnya yaitu mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas SDM. Nah, implementasi HACCP membutuhkan tenaga ahli di bidang keamanan pangan, sanitasi, dan manajemen mutu. Hal ini menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja terlatih dan mendorong pelatihan sumber daya manusia di sektor pertanian dan industri pangan. Nah, petani, pekerja pabrik, hingga manajer mutu mendapat pelatihan rutin mengenai pengendalian bahaya, cara pencatatan, dan prosedur sanitasi. Nah, dampaknya kualitas SDM meningkat dan sektor pertanian menjadi lebih modern dan berdaya saing tinggi. Nah, yang ketiga yaitu dampak terhadap lingkungan dan keberlanjutan pertanian. Nah, selain manfaat ekonomi dan sosial, HACCP juga memberikan dampak langsung terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sistem pangan. Nah, yaitu yang pertama yaitu mengurangi limbah dan pemborosan pangan. Karena HACCP menekankan pencegahan sejak awal, jumlah produk yang terbuang akibat kontaminasi atau cacat menjadi jauh lebih sedikit. Hal ini berarti pengurangan limbah pangan atau food waste dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam seperti air, energi, dan bahan baku. Dengan demikian, penerapan HACCP turut mendukung pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan serta menekan dampak negatif produksi pangan terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Nah, dalam konteks pertanian, penerapan HACCP membantu petani mengelola usahanya secara lebih bertanggung jawab, misalnya dengan memastikan penggunaan pestisida sesuai dosis aman, menjaga kebersihan lahan, dan mengelola air irigasi agar tidak terkontaminasi. Nah, praktik-praktik ini bukan hanya menjamin keamanan pangan, tapi juga melindungi ekosistem tanah dan air, sehingga pertanian dapat berlanjut dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu menekan penggunaan bahan kimia berbahaya. Nah, melalui identifikasi bahaya kimia dalam sistem HACCP, petani dan industri pangan terdorong untuk mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis beresiko tinggi seperti pestisida dan bahan pengawet berbahaya. Hal ini sejalan dengan prinsip pertanian ramah lingkungan dan mendukung terciptanya produk organik atau semi organik yang lebih aman bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Nah, jadi secara keseluruhan penerapan HACCP memiliki dampak positif yang sangat luas bagi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis untuk mencegah bahaya pangan, tapi juga menjadi pendorong transformasi manajemen mutu dan berkelanjutan sektor pertanian. Nah, ringkasnya seperti penerapan HACCP yaitu meningkatkan keamanan dan mutu pangan, sehingga masyarakat terlindung dari risiko penyakit akibat makanan. Baru yang selanjutnya itu mendorong efisiensi ekonomi, meningkatkan daya saing produk, dan membuka peluang ekspor. Lalu selanjutnya itu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian dalam negeri, memperkuat kapasitas SDM di bidang keamanan pangan dan manajemen mutu, mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi limbah
limbah dan penggunaan bahan kimia berbahaya. Dengan demikian, HACCP bukan hanya sistem pengawasan pangan, melainkan pilar penting dalam membangun sistem pertanian dan industri pangan yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Nah, adapun kendala dan tantangan dalam penerapan HACCP. Meskipun HACCP atau Hazard Analysis and Control Critical Control Point telah diakui secara internasional sebagai sistem paling efektif dalam menjamin keamanan pangan, penerapannya di lapangan, terutama pada sektor pertanian dan industri kecil menengah, masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Nah, kesulitan ini tidak hanya bersumber dari keterbatasan teknis dan finansial, tapi juga berkaitan dengan faktor budaya kerja, kebijakan pemerintah, serta kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan. Nah, secara umum, tantangan penerapan HACCP dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, kendali teknis dan infrastruktur, kendala sumber daya manusia atau SDM, kendala ekonomi dan pembiayaan, dan yang terakhir yaitu kendala kelembagaan serta kesadaran pelaku usaha. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kendala teknis dan infrastruktur. Nah, HACCP menurut sistem produksi pangan yang higienis, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Namun, di banyak daerah pertanian di Indonesia, infrastruktur pendukung seperti fasilitas sanitasi, penyimpanan berpendingin, dan peralatan deteksi bahaya masih sangat terbatas. Nah, yang pertama yaitu fasilitas dan peralatan belum memadai. Nah, banyak unit produksi, terutama skala kecil, belum memiliki ruang pengolahan yang memenuhi standar higienitas, ventilasi yang baik, atau sumber air bersih yang terjamin kualitasnya. Nah, tanpa fasilitas yang memadai, sulit untuk menerapkan langkah pengendalian bahaya secara konsisten. Nah, selanjutnya yang B, yaitu teknologi monitoring masih sederhana. HACCP memerlukan pemantauan suhu, pH, kadar kelembapan, dan waktu proses yang akurat pada setiap titik kendali kritis atau CCP. Sayangnya, banyak pelaku usaha pertanian belum memiliki alat ukur, modern atau sistem digital pencatatan yang memadai. Hal ini membuat pengawasan dan dokumentasi masih dilakukan secara manual, sehingga risiko kesalahan data meningkat. Nah, selanjutnya yaitu keterbatasan fasilitas laboratorium penguji. Untuk mendukung HACCP dibutuhkan laboratorium yang mampu melakukan uji mikrobiologi dalam kimia terhadap produk pangan. Namun, di daerah pedesaan fasilitas ini masih sangat terbatas dan biayanya tinggi, akibatnya proses verifikasi pangan menjadi terlambat. Nah, yang kedua yaitu kendala sumber daya manusia atau SDM. Nah, faktor manusia merupakan komponen terpenting dalam keberhasilan sistem HACCP. Namun, pada praktiknya, banyak tenaga kerja di sektor pertanian yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan teknis yang memadai dalam menerapkan prinsip-prinsip HACCP. Nah, jadi sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan tentang HACCP. Nah, sebagian besar petani dan pelaku usaha kecil belum familiar dengan konsep analisis bahaya, titik kendali kritis, dan dokumentasi sistematis. Mereka seringkali menganggap keamanan pangan hanya sebatas kebersihan fisik produk, bukan sistem pengendalian yang kompleks. Nah, hal ini menyebabkan implementasi HACCP tidak dijalankan dengan benar, hanya sebatas formalitas atau sertifikasi di atas kertas. Nah, poin selanjutnya itu minimnya pelatihan dan pendampingan teknis. Program pelatihan HACCP masih belum menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah dengan potensi pertanian tinggi. Banyak petani dan pelaku industri pangan kecil tidak mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli atau penyuluh pertanian yang memahami HACCP secara mendalam. Tanpa bimbingan yang tepat, penerapan sistem ini sering terhenti di tahap awal. Nah, poin yang selanjutnya yaitu disiplin kerja dan budaya keamanan pangan yang belum terbentuk. Nah, HACCP membutuhkan komitmen disiplin tinggi dan mengikuti prosedur, mencatat data, dan menjaga kebersihan setiap hari. Namun, budaya kerja di banyak tempat masih belum bisa terbiasa dengan standar yang ketat ini. Hal kecil ini seperti tidak mencatat suhu penyimpanan, lupa menggunakan alat pelindung diri, atau mengabaikan kebersihan area kerja dapat menggagalkan seluruhan sistem HACCP.
Nah, yang ketiga yaitu kendala ekonomi dan pembiayaan. Penerapan HACCP seringkali dianggap sebagai sistem yang memerlukan biaya tinggi, terutama pada tahap awal implementasi. Nah, kendala ekonomi ini menjadi salah satu faktor terbesar yang menghambat penerapan HACCP, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di bidang pertanian. Nah, sini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu biaya awal implementasi cukup besar. Untuk memulai sistem HACCP, diperlukan investasi pada pelatihan karyawan, meningkatkan fasilitas higienis, peralatan monitoring, serta biaya sertifikasi. Nah, bagi pelaku usaha kecil, beban biaya ini dianggap berat dan tidak sebanding dengan keuntungan jangka pendek yang diperoleh. Nah, poin yang selanjutnya itu keterbatasan akses pembiayaan. Banyak petani atau kelompok tani tidak memiliki akses mudah terhadap kredit perbankan atau program pembiayaan pemerintah untuk mendukung penerapan HACCP. Tanpa dukungan dana, perbaikan fasilitas, dan sertifikasi menjadi sulit dilakukan. Nah, poin yang terakhir yaitu minimnya insentif ekonomi dari pasar lokal. Nah, pasar lokal di Indonesia seringkali belum menghargai produk bersertifikasi HACCP dengan harga yang lebih tinggi dibanding produk biasa. Nah, hal ini menyebabkan pelaku usaha enggan berinvestasi pada sistem HACCP karena keuntungan finansialnya belum dirasakan secara langsung. Nah, yang keempat yaitu kendala kelembagaan dan kesadaran pelaku usaha. Nah, selain faktor teknis dan ekonomi, tantangan utama lainnya adalah kurangnya dukungan kelembagaan dan kesadaran kolektif akan pentingnya sistem HACCP. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Nah, poin pertama yaitu kebijakan dan regulasi belum seragam. Meskipun pemerintah telah mengatur kewajiban HACCP pada industri pangan tertentu, penerapannya di sektor pertanian primer masih belum merata. Nah, belum ada standar nasional yang mengatur implementasi HACCP dari hulu ke hilir dalam rantai pasok pangan. Akibatnya koordinasi antar instansi sering kali tidak sinkron. Nah, poin yang selanjutnya itu pengawasan dan sertifikasi belum maksimal. Proses sertifikasi HACCP masih dianggap rumit dan memakan waktu. Selain itu, jumlah auditor atau lembaga sertifikasi yang tersedia di daerah masih terbatas. Hal ini membuat banyak pelaku usaha menunda penerapan HACCP meskipun mereka sebenarnya sudah siap secara teknis. Nah, poin selanjutnya yaitu rendahnya kesadaran dan komitmen pelaku usaha. Nah, sebagian besar pelaku usaha pertanian masih memandang keamanan pangan sebagai tuntutan administrasi, bukan kebutuhan strategis. Nah, kesadaran untuk menjaga kualitas produk dari sisi keamanan masih rendah, terutama di kalangan produsen kecil dan petani tradisional. Nah, padahal tanpa kesadaran yang kuat, penerapan HACCP hanya akan bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Nah, kendala dan tantangan dalam penerapan HACCP menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya membutuhkan teknologi, tapi juga perubahan perilaku, budaya, dan dukungan sistematik. Nah, hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya pelatihan, dan kurangnya dukungan kebijakan menjadi faktor utama yang perlu segera diatasi. Nah, untuk mengatasinya dibutuhkan pendampingan teknis berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga akademik, insentif dan pembiayaan bagi pelaku usaha yang mulai menerapkan HACCP, peningkatan literasi keamanan pangan bagi petani dan pelaku industri kecil, serta penguatan kebijakan nasional yang mendorong penerapan HACCP di seluruh rantai pasok pangan. Nah, dengan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat, maka penerapan HACCP dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi keamanan pangan nasional. Nah, contoh penerapan HACCP di Indonesia. Nah, penerapan HACCP di Indonesia semakin berkembang seiring meningkatnya tuntutan pasar global terhadap pangan yang aman, higienis, dan dapat ditelusuri asalnya. Meskipun awalnya diterapkan pada industri besar seperti pengolahan ikan, daging, kini konsep HACCP juga mulai diterapkan pada sektor pertanian primer dan olahan hasil tani. Nah, berikut ada beberapa contoh penerapan HACCP di Indonesia dalam sektor pertanian dan pangan, baik oleh pemerintah, pelaku industri, maupun petani modern. Nah, yang pertama yaitu penerapan HACCP pada industri pengolahan ikan dan hasil laut.
Nah, salah satu contoh sukses penerapan HACCP di Indonesia terdapat pada industri pengolahan ikan, udang, dan hasil laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah mewajibkan seluruh unit pengelolaan ikan atau UPI untuk penerapan sistem HACCP sejak tahun 2002 sesuai dengan standar ekspor internasional. Nah, contoh kasusnya yaitu industri pengolahan udang di Surabaya dan Lampung. Nah, perusahaan mengolah udang di wilayah Surabaya dan Lampung, Makassar menerapkan sistem HACCP dengan menetapkan titik kendali kritis atau CCP pada tahap-tahap penting seperti penerimaan bahan baku, penyortiran dan pencucian, proses pembekuan cepat, hingga penyimpanan di ruang beku. Hasilnya, angka penolakan ekspor udang ke Uni Eropa atau Amerika Serikat menurun drastis dan citra produk perikanan Indonesia meningkat. Nah, penerapan HACCP juga membantu perusahaan menjaga konsistensi mutu dan keamanan produk tanpa menunggu hasil uji akhir yang memakan waktu. Nah, yang kedua itu penerapan HACCP pada pengolahan produk hortikultura. Hortikultura seperti sayuran dan buah segar sangat rentan terhadap kontaminasi mikroba, pestisida, dan bahan kimia, sehingga membutuhkan sistem keamanan pangan yang ketat. Beberapa perusahaan dan kelompok tani di Indonesia sudah mulai menerapkan HACCP untuk produk segar siap konsumsi. Nah, contoh kasusnya yaitu pengolahan sayuran di dataran tinggi Dieng dan Lembang. Di daerah dataran tinggi Dieng atau di Jawa Tengah dan Lembang, Jawa Barat, beberapa kelompok tani sayur bekerja sama dengan perusahaan ekspor dan supermarket modern untuk menerapkan HACCP. Nah, langkah-langkah yang dilakukan meliputi analisis bahaya biologis dan kimia dari pestisida dan air, irigasi, lalu menetapkan titik kendali kritis CCP pada tahap pencucian dan pengemasan, lalu pemantauan suhu penyimpanan di bawah 10 derajat Celcius untuk menjaga kesegaran, serta dokumentasi hasil uji residu pestisida sebagai bagian dari verifikasi HACCP. Nah, dengan sistem ini, produk sayuran Indonesia bisa diterima di pasar modern dalam negeri, seperti supermarket besar dan diekspor ke Singapura serta Jepang. Petani pun mendapatkan harga jual yang lebih tinggi karena produknya diakui aman dan berkualitas. Nah, yang ketiga itu penerapan HACCP pada industri pengolahan kakao dan coklat. Nah, industri kakao di Indonesia, terutama di Sulawesi dan Jawa Timur, telah mulai menerapkan sistem HACCP untuk memenuhi permintaan. Nah, sistem ini digunakan untuk memastikan biji kakao dan coklat olahan bebas cemaran logam berat, aflatoxin, dan mikroba. Nah, contoh kasus yaitu di PT Bumi Tangerang Desindotama atau BT Cocoa, Sulawesi Utara. Nah, perusahaan ini merupakan salah satu pionir penerapan HACCP di sektor pengolahan kakao. Mereka menerapkan prinsip HACCP pada tahap fermentasi biji kakao, pengeringan dan penyimpanan, penggilingan, dan pemrosesan menjadi bubuk dan lemak kakao. Nah, hasilnya, produk kakao Indonesia mampu menembus pasar Eropa dan Jepang yang memiliki standar keamanan pangan yang sangat tinggi. Selain industri besar, kelompok tani kakao di Sulawesi Tengah juga mulai didampingi oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP untuk menerapkan sistem HACCP sederhana, terutama dalam pengeringan dan penyimpanan biji agar tidak berjamur. Nah, jadi kesimpulan umum dari materi HACCP yaitu sistem hazard analisis dan critical control point merupakan pendekatan ilmiah dan sistematis dalam menjamin keamanan pangan di tahap awal produksi hingga produk akhir. Nah, diterima oleh konsumen. Nah, melalui identifikasi bahaya, penetapan titik kendali kritis, serta pemantauan dan dokumentasi yang ketat, HACCP menjadi fondasi utama dalam sistem manajemen keamanan pangan modern. Dalam konteks sektor pertanian dan pangan Indonesia, penerapan HACCP memiliki makna yang sangat strategis. Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, jaminan keamanan pangan bukan sekedar kewajiban, tapi juga tanggung jawab moral, sosial, dan ekonomi bagi seluruh pelaku usaha pertanian mulai dari petani, pengolah, hingga ekspor. Nah, melalui penerapan HACCP, berbagai manfaat
dapat dirasakan secara nyata, di antaranya menurunkan resiko kontaminasi fisik, kimia, maupun biologis pada produk pangan, meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, menjadi alat efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap standar nasional maupun internasional seperti SNI, Codex, ISO 22000, dan persyaratan ekspor negara tujuan. Nah, penerapan HACCP juga mendorong transformasi pelaku di kalangan pelaku usaha dan petani menuju sistem kerja yang lebih disiplin, transparan, dan berbasis bukti ilmiah. Nah, dengan demikian, keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab industri besar, tapi juga bagian dari budaya kerja di setiap lini rantai pasok pangan. Meski tantangan masih ada seperti kurangnya sumber daya manusia terlatih, biaya sertifikasi, dan keterbatasan infrastruktur di daerah, berbagai upaya pemerintah, akademisi, dan sektor swasta telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Nah, jadi secara keseluruhan, HACCP bukan hanya alat pengawasan mutu, tapi juga merupakan filsafat kerja dan budaya keamanan pangan yang mengutamakan pencegahan daripada perbaikan. Nah, ketika HACCP diterapkan secara konsisten seluruh rantai produksi pangan, dari lahan pertanian, rumah potong, hingga meja makan konsumen, maka visi besar dari petani sampai piring konsumen, pangan Indonesia aman dan bermutu dapat benar-benar terwujud. Nah, sekian sekian dari hasil dari penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.